Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga di pagi yang cerah ini kalian selalu dalam kondisi sehat dan penuh dengan keceriaan. Sudah siap ya kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 pada pagi hari ini? Baiklah anak-anak, sebelum sampai kepada materi pada pagi hari ini, Mbak tayang. Materi pada pagi hari ini KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Itu kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada pagi ini. Namun sebelumnya, masih pada teks prosedur, kami mengingatkan. Yuk, ya, kita ingat-ingat kembali materi pada minggu lalu, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Masih ingat? Masih ingat ya? Ya, semoga kalian masih ingat tentang materi pada minggu lalu. Nah, mengidentifikasi ciri teks prosedur, yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Apa tujuannya itu supaya dapat membuat ikat rambut atau agar dapat melakukan atau menggunakan alat musik, ya, itu mengenai beberapa contoh tujuannya. Kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Coba bagaimana bahasanya? Ciri bahasa teks prosedur masih ada yang ingat apa saja? Ya. Coba Sepia ya. Sepia, bagaimana ciri bahasa teks prosedur apa ya? Salah satunya ya. Bagaimana ciri bahasanya? Yang lain? Ya, Sophie. Ya, Sophie. Bagaimana ciri bahasa teks prosedur? Ciri bahasa teks prosedur ya, kalimat perintah. Ya, oke. Okay. Kalimat. Selain kalimat perintah ada kalimat? Kalimat. Jangan, begitu itu kalimat apa itu? Larangan. Jangan. Hindari. Nah, Perintah. hindari Kalimat larangan. Kalimat larangan. Yang lain masih ada mungkin? Kalimat perintah, kalimat larangan, hendaknya menggunakan minyak yang masih baru. Nah, itu kalimat apa itu? Kalimat apa itu tadi? Sophie. Tadi mana Sophie lari kemana ini Sophie? Ya, apa ya? Kalimat saran. Ya, jadi bahasa teks prosedur itu antara lain ada kalimat perintah, kalimat larangan, dan juga ada kalimat saran. Itu dari segi bahasanya. Kemudian jenisnya, ya, masih ada yang ingat jenis teks prosedur itu apa saja? Mungkin kalau kemarin tentang membuat ikat rambut, cara membuat ikat rambut, itu berarti apa itu jenisnya? Masih ingat? Najma, ini nih, oh ini siapa? Aurel ya? Iya. Aurel, coba. Aurel Lutfi, 7H. Bagaimana ini? Kalau ya, apa itu? Cara membuat. Jenisnya apa? Kalau membuat ikat rambut itu berarti jenis teksnya apa itu? Cara?
melakukan. Cara melakukan apa cara membuat? Cara melakukan atau cara membuat? Cara membuat. Cara membuat. Ya, betul. Nah, tadi Sofi, kemudian siapa tadi ya? Aurel ya. Ya, terima kasih atas jawabannya ya. Jawabannya betul. Ya, jadi jenisnya ada cara membuat, mungkin cara menggunakan, ya, cara melakukan, misalnya tari tortor, jadi cara melakukan tari tortor. Itu dari segi jenis. Nah, kemudian ini mengingatkan juga ciri teks prosedur dari segi isi. Ciri teks prosedur dari segi isi. Ya. Apa saja itu? Siapa yang masih ingat? Alfanuril itu. Alfanuril. Kayak nama artis ya, aktor. Nuril siapa ya? Ferdi Nuril ya. Ya, Alfanuril dan siapa ya? Fadli ya. Ciri teks prosedur dari segi isi ya, berisi apa? Berisi apa coba yang lain diingat-ingat. Kemudian tunjuk jari. Apa ya sedikit ya. Tunjuk jari. Ya, siapa yang berisi isi? Yuk. Adakah? Adakah yang mau menjawab tanpa ditunjuk? Ayo. Nah. Harus diisi. Ayo. Enggak ada ya. Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada, nih Bu. Alfiana, mana tadi Alfiana? Ya. Alfiana Sifa 7A. Bagaimana? Ciri teks prosedur dari segi isi ada 3. Pertama apa? Berisi apa? Speakernya nyalakan dulu. Dinyalakan itunya. Nyalakan. Ada halaman 88 ada itu. Asal kalian belajar, insya Allah kalian itu bisa. Ya? Bisa Alfiana? Hah? Ingat-ingat. Gimana? Bilkis mau? Bilkis? Mau jawab? Senyum-senyum? Gimana? Ya. Enggak ada ya? Cinta. Dah, ini. Ciri teks prosedur dari segi isi ada yang berisi panduan. Ya, panduan. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada berisi panduan. Ya, ada panduannya itu teks prosedur. Kemudian selain panduan, ada aturan atau batasan dalam bahan misalnya. Membuat donat, ya, ada batasannya. Ya, ada aturannya. Nah, itu antara lain isinya. Kemudian yang berikutnya itu apa? Berisi kegiatan yang dilakukan secara urut, ya. Berisi kegiatan yang dilakukan secara urut. Mengapa harus ada kegiatan yang dilakukan secara urut? Supaya hasil yang akan dicapai itu baik atau bagus, ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus apa? Urut. Hal-hal yang dilakukan urut. Namanya apa? Teks prosedur, ya. Harus urut. Nah, itu sekedar mengingatkan, ya. Buka kembali nanti bukunya. Silakan nanti pelajari kembali buku paketnya itu. Ya, walaupun tidak pernah tatap apa ya namanya, walaupun minggu-minggu ini belum tatap muka, tetap kalian di rumah itu belajar, ya. Buka buku itu maksudnya adalah belajar, bukan hanya buka tutup kembali, bukan itu. Tetap belajar. Baiklah, bisa dilanjut ya anak-anak. Masuk pada materi enggak yang tadi apa ya?
adik-adik, poin ya. Kalian bisa membuka buku halaman 92. Halaman 92, siapkan buku paketnya. Tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Ya. Di situ ada pada layar itu ada teks prosedur tentang cara memperagakan senam poco-poco. Harapannya dengan KD ini kalian itu dapat menyimpulkan isi teks prosedur. Menyimpulkan, apa itu maksud menyimpulkan? Menyimpulkan dari segi bahasa itu kan dari kata simpul. Simpul itu apa bahasa Jawanya ya? Simpul itu apa? Ikat, jirat, ya, disimpulkan, diikat, ya, supaya menjadi apa? Supaya menjadi sempit, menjadi kecil, menjadi sedikit, ya, menjadi ringkas. Nah itu menyimpulkan, ya. Nah, baiklah. Di situ ada teks prosedur tentang cara memperagakan senam poco-poco. Perhatikan. Pertama, putar lagu poco-poco. Yang kedua, berdirilah dengan posisi kaki rapat. Berdirilah dengan posisi kaki rapat. Yang ketiga, gerakan 2 langkah kecil ke kanan, lalu kembali ke tempat. Gerakan 2 langkah kecil ke kanan, lalu kembali ke tempat. Yang keempat, ya, mundur 2 langkah ke belakang. Nah, sudah mundur 2 langkah ke belakang. Ya, mundur ke belakang. Kemudian langkah yang kelima, kemudian majulah ke depan sambil berputar. Yuk, perhatikan. Perhatikan di situ. Ini kan bisa dibaca kan di layar. Itu bisa dibaca ya. Ya, perhatikan. Jangan main sendiri, kelihatan itu dari sini. Ya. Athena, ya. Perhatikan di situ. Di Athena ngirim tugas. Ya. Kemudian langkah yang benar adalah apa? Ulangi gerakan 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya sampai lagu habis. Nah, tadi yang saya bacakan itu adalah teks prosedur tentang cara memperagakan senam poco-poco. Sesuai dengan tujuan, pada pembelajaran pagi ini diharapkan kalian itu dapat menyimpulkan. Ya, menyimpulkan. Bagaimana menyimpulkannya? Masing-masing, ini kan cara memperagakan, berarti kan tidak ada bahan. Tidak ada bahan atau alat di sini pada teks ini. Berarti hanya menyimpulkan apa? Langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah. Langkah-langkah berarti urutan hal yang dilakukan, tetapi harus urut, itu langkah-langkah. Tadi sudah disampaikan, tidak apa? Tidak apa ya? Loncat-loncat ya. Loncat-loncat harus dilakukan secara urut. Bagaimana cara menyimpulkannya? Dari langkah tersebut, ambil yang paling penting dalam kalimat itu. Misalnya, putar lagu poco-poco. Ya, putar lagu poco-poco. Sekarang saya bisa menang. Oh, juga. Tapi di anak. Putar lagu poco-poco. Berarti dalam satu kalimat tersebut, dalam langkah pertama, ya, apa?
lagu pojok-pojok itu penting di situ, penting semuanya itu. Putarlah lagu pojok-pojok. Tidak perlu ada yang dihilangkan. Ya, itu hal yang penting. Ada kalimat yang pertama, langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Pada langkah kedua, berdirilah dengan posisi kaki rapat. Jadi putarlah lain, jadi buang. Sing putarlah ya. Berdiri, posisi kaki rapat. Itu ringkasannya. Paham atau belum ya? Itu contohnya begitu. Lihat pada prosedurnya, langkah kedua, prosedur ya, sebelum diringkas. Berdirilah dengan posisi kaki rapat. Diringkas. Dibuat sempit. Nah, di situ apa? Karena hal tersebut, karena kalimat pada langkah kedua itu penting semua, berarti apa? Ditulis semua. Berdiri, posisi, kaki, rapat. Paham? Fatian paham? Fatian. Ya, oke. Ya. Athena paham? Athena? Sip. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, lihat langkah ketiga. Ya, langkah ketiga. Gerakan 2 langkah kecil ke kanan. Ya, gerakan 2 langkah kecil ke kanan. Lalu kembali ke tempat. Nah, diringkas. Ya, Muhammad Zulfan diringkas. Ya, semuanya aja itu. Apa ringkasannya? Buang atau hilangkan kira-kira kata yang tidak terlalu penting di situ. Ya, menjadi apa? 2 langkah ke kanan. Langsung apa? Kembali ke tempat. Sudah ringkas atau belum kalimat ini nomor 3? Langkah ketiga ini sudah ringkas ataukah belum? Naura Nabihan. Naura. Ya, sudah ringkas ataukah belum? Nyalakan itu apa ini? Udah ya. Belum Jelas. Mana yang belum jelas? Lihat kalimat ketiga. Langkah ketiga ya. Langkah ketiga di situ pada teks prosedurnya gerakan 2 langkah kecil ke kanan. Itu kan terlalu banyak kata-kata. Ya apa tidak? Ini ya? Ya. Nah, kemudian apa? Ringkas. Cukup apa? 2 langkah ke kanan. Gitu. Kemudian ada lalu kembali ke tempat. Lalunya itu tidak usah ditulis. Lalunya nggak apa-apa, tapi diganti dengan tanda koma di situ ya. Lalu kembali ke tempat. Gitu. Gimana ini? Kira-kira bisa dimengerti ataukah belum ini? Lanjutkan dulu ya. Sekarang, teks prosedur pada langkah yang keempat. Mundur 2 langkah ke belakang. Ya. Kemudian yang kelima. Kemudian majulah ke depan sambil berputar. Nah, pada langkah yang keempat dan kelima itu kan bisa dijadikan satu. Ya, bisa dijadikan satu langkah, tapi urutan. Apa? Mundur 2 langkah. Itu yang keempat. Ya, mundur 2 langkah ke belakang. Yang namanya mundur itu berarti kemana ya mundur ya? Mundur kan ke belakang ya. Kata ke belakang tidak perlu ditulis. Cukup menggunakan kata mundur. Mundur 2 langkah, itu sudah jelas bahwa mundur 2 langkah ya berarti ke belakang 2 langkah. Gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Benar. Kemudian majulah ke depan sambil berputar. Kemudiannya itu tidak perlu ditulis.
Ya. Kemudian tidak perlu ditulis, langsung aja apa? Cari dalam kalimat tersebut yang penting. Apa hal penting? Berarti apa? Maju sambil berputar. Tidak perlu. Kemudian majulah ke depan. Yang namanya maju berarti sudah ke depan. Ya, Rafiq Imanullah. Ya, maju itu ya ke depan. Berarti kata maju, kemudian kata ke depan, gunakan salah satu. Ya, maju sambil berputar. Atau ke depan sambil berputar, itu boleh. Kemudian langkah yang ke-6, ulangi gerakan 1. Gerakan 1 apa? Gerakan 1 apa ya? Putarlah lagu pojok-pojok. Ulangi gerakan 2. Berdiri posisi kaki rapat. Kan seperti itu. Nah, ulangi gerakan ketiga. 2 langkah ke kanan, kembali ke tempat. Nah, cukup apa? Diringkas. Ya, diringkas menjadi apa? Ulangi gerakan sampai lagu selesai. Ya. Nah, itu antara lain. Langkah yang ke-6 itu diringkas menjadi ulangi gerakan sampai lagu selesai. Sudah ringkas. Nah, itu. Jadi tadi meringkasnya itu apa? Yang tadi ada 6 langkah, ya, ada 6 nomor kalimat, diringkas menjadi 5, tetapi dengan apa? Tidak mengubah urutan. Tetap urutannya itu, ya, sama. Jadi tidak mengubah. Yang digunakan apa? Hal-hal apa ya? Kata-kata yang kurang penting. Jadi harus diambil kata yang paling penting, paling pokok di langkah-langkah tersebut. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada simpulan saran. Lihat Mbak, simpulan saran Mbak. Lihat pada layar. Simpulan saran. Saran, kata kunci saran itu sebaiknya, hendaknya, ya, itu saran. Sebaiknya, hendaknya, seharusnya, nah itu ada kata kunci itu. Nah, pada teks cara memperagakan semua pojok-pojok itu ada simpulan saran. Bisa dibaca ya? Garuda. Garuda apa Garuda? Garuda ya. Garuda. Bisa dibaca tulisannya di situ simpulan saran? Bisa. Oke. Bisa. Coba dibaca, coba dari situ dibaca. Saya ingin mendengar suara. Sebaiknya diikuti lagu pengiring yang berjudul Pojok-Pojok. Ya, dengan tarian ini badan sehat sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Iya. Coba Azara. Azara coba. Azara Aprilia baca simpulan saran sekali lagi. Tugas nanti akan dikirimkan. Nah, Bukan pertanyaan terus habis itu tugas. Nanti tugasnya dikirim nanti pukul 9 pagi. Gimana? Azara coba dibaca. Kan suaranya kan tugas yang belum dikirim minggu kemarin. Ayo. Mbak perlu Mbak? Padahal speakernya udah di... Speakernya Mbak sudah? Udah. Saya dengar. Yang lain aja, Bu. Dwi Putra aja, Dwi Putra. Dwi Putra, 7C. Ayo, Dwi Putra, 7C. Coba dibaca. Simpulan saran dibaca. Sebaiknya diikuti lagu pengiring yang berjudul Pojok-Pojok.
Dengan tarian ini, Badan Sehat sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Ulangi lagi sekali. Coba baca yang bagus. Yuk. Sebaiknya diikuti lagu pengiring yang berjudul Poco-Poco. Dengan tarian ini, Badan Sehat sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Oke, terima kasih. Itu membacanya ya. Sebaiknya diikuti lagu pengiring yang berjudul Poco-Poco. Dengan tarian ini, Badan Sehat sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Nah, begitu. Itu contoh dari apa? Saran. Simpulan saran dari teks prosedur tentang cara memperagakan senam poco-poco. Jadi ada sarannya, sebaiknya bagaimana ya? Nah, itu saran, kata kunci saran. Seharusnya bagaimana ya? Nah itu ya, ada apa? Oh, sarannya itu supaya apa? Diikuti dengan lagu pengiring yang berjudul Poco-Poco. Itu ya. Terus apa ya, Mbak? Nah, ini ya. Mengingatkan kembali tugas yang Bagaimana pembelajaran pagi ini? Bisa dipahami atau tidak ini? ada pertanyaan mungkin. Ada pertanyaan apa tidak? Ada pertanyaan atau tidak mengenai Geleng-geleng gitu. geleng-geleng? Sampai Diana. Cuma ngomong sih. Nah, Diana. Diguyu Mas Anggun. Mas Anggun. Ya. Ya. Gimana pembelajaran hari ini, bisa dipengerti apa tidak? Tetap kalian belajar ya, dipelajari ya. Yang manggut-manggut, Dwi Putra paham? Insya Allah. Putra, Nadir, Sofi, ya. Ada Bayhaqi, ya. Adakah yang mau bertanya? Mbak, belum ya? Belum ya? Belum. Ya. Mengingatkan kembali tugas-tugas. Di absen aja Bu, yang belum mengerjakan tugas. Yang belum apa? Mengerjakan? Di absen. Belum saja. Ya, karena ini kok nggak ada yang bertanya ya, belum atau bagaimana ini? Semoga dengan tidak adanya pertanyaan, semoga karena kalian sudah paham. Jangan malu bertanya, nanti sesat di jalan loh. Ya, malu bertanya, sesat di jalan. Nggak apa-apa kalau mau bertanya, tidak akan dimarahi. Ya, tidak akan dimarahi. Ya, baiklah kalau tidak ada, jadi suaranya tidak jelas ya. Jelas. Hah? Jelas Pak? Suaranya tidak jelas. Jelas kok ya. Sinyalnya mungkin Ya. Ya, mungkin apa ya? HP ini bukan. Saya yakin HP kalian justru lebih bagus dari HP saya ya. Jadi semoga bisa diterima ya suaranya. Nah, mengingatkan tugas-tugas kalian, setorkan segera, tadi sudah saya sampaikan. Segera setorkan. Ya. Lewat grup, bukan lewat Japri, lewat grup. Ya. Begitu ya anak-anak? Nah, nanti tugas yang berkaitan dengan menyimpulkan isi teks prosedur akan kami share pada pukul 9.15 insya Allah ya. Begini pesan kami. Begitu diberi tugas, ya Dwi Putra, dengar ya Dwi Putra. Praditya. Ya. Ini dengarkan. Ketika kalian diberi tugas, langsung dikerjakan supaya tidak apa bertumpuk-tumpuk, ya semuanya saja. Nanti kalau sudah numpuk, nanti akan apa kesulitan dan juga apa biasanya menjadi malas untuk mengerjakan. Begitu diberi tugas, langsung kerjakan, wah tenang, ya tenang. Begitu coba diusahakan seperti itu.
Begitu ya. Sudah selesai? Demikian pembelajaran pada pagi ini tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Semoga bisa dipahami, bisa diterima, ya. Kemudian apa? Jangan lupa kalian tetap belajar di rumah. Gitu ya. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bisa dilanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya tentang BK ya? Iya, BK yang akan disampaikan oleh Mbak Catur. Terima kasih.